di Balqa, di Ma'an pada saat itu di Ma'an. Mereka tahu bahwasanya jumlah pasukan Romawi ternyata 200.000. Kemudian rapat lagi, musyawarah. Apa kata sebagian sahabat? Wahai Zaid bin Harithah, kirim surat kepada Rasulullah, minta bantuan, karena ini mustahil, kita 3.000. Atau Rasulullah buat keputusan. Apa harapan mereka? Supaya kita pulang ke belakang. Maka berdirilah Abdullah bin Rawahah, mengatakan, wahai kaum muslimin, bukankah ini yang kita cari? Yaitu mati di jalan Allah, mati syahid, ya, mati dalam keadaan yang paling mulia. Sesungguhnya aku tidak melihat jalan ke belakang, tetapi aku melihat syurga dan kemuliaan yang telah Allah bentangkan di hadapan kita. Maka akhirnya yang 3.000 itu sepakat, tidak ada satupun yang mau balik ke belakang, maju menghadap 200.000. Ini tugas kita sekarang. Bagaimana kita menciptakan keberanian yang dimiliki oleh sahabat itu di dalam hati-hati anak kita. Sanggup gak? Harus sanggup. Kalau enggak, kita enggak dapat peradaban ini balik. Sudah berapa tahun semenjak Turki Utsmani diruntuhkan, sampai sekarang umat Islam seperti menjadi makanan, dicabik-cabik oleh kekuasaan dunia. Kalau tidak kita ciptakan keberanian sebagaimana 3.000 sahabat ini, maka kita tidak akan mendapatkan kembali kejayaan Islam sampailah nanti Allah bangkitkan hari kiamat. Singkat cerita, maju 3.000, ya. Zaid bin Harithah, pembawa bendera jihad. Jadi perintahnya pokoknya fokus kepada yang bawa bendera. Maka sekali serang itu Pak, puluhan. Ketika ditemukan mayat Zaid bin Harithah, itu dia sudah dimutilasi. Kemudian bendera perang sesuai dengan amanah Rasulullah diambil oleh sepupunya Ja'far dengan gelar apa? Tayrul Jannah, burungnya syurga. Kemudian Ja'far juga ditemukan itu dengan 90 sabetan pedang, kemudian badan penuh dengan tusukan tombak, dan dia tidak bisa lengket di atas tanah karena dia meninggal di atas anak-anak panah. Kemudian bendera jihad diambil siapa lagi? Diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah juga syahid. Rasulullah di Madinah ditampakkan oleh Jibril, ya, medan perang Mu'tah. Kata Rasulullah di atas mimbar sambil meneteskan air mata, Zaid telah syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far. Ja'far pun syahid. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun sahabat Rasulullah syahid. Kemudian bendera diambil oleh Saifullah, pedang dari pedang-pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian Allah memenangkan umat Islam. Rasulullah turun dari mimbar, kemudian pergi takziah ke rumah Ja'far, membawa banyak makanan untuk menyenangkan hati keluarga Ja'far. Ini perang masih berlangsung lagi, tapi Rasulullah sudah tahu siapa yang akan menang. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil bendera jihad, kemudian malam istirahat. Akhirnya karena ini Khalid ini cerdas, Pak. Gak salah itu Allah kasih dia gelar Saifullah. Dan dia tidak mati syahid di medan perang. Karena apa? Karena kalau dia mati syahid di medan perang, orang barat bilang pedang Allah telah dipatahkan. Berarti itu adalah pedang Allah itu lemah. Istilahnya perkataan Allah itu tidak bisa dipegang dong, gitu ya. Tapi dia mati di tempat tidur. Di perang Mu'tah, Khalid bin Walid itu adalah memberikan tenaganya yang terbaik, sehingga dia 9 pedangnya patah. 9 pedang patah. Bagaimana dia menghadapi orang-orang Romawi? Tapi pada akhirnya malam itu dengan kecerdasan Khalid bin Walid mengumpulkan sisa. Berapa yang syahid, Pak? Sebanyak 200.000 yang dilawan. Mereka 3.000 yang syahid, cuma 12 umat Islam. 12. Karena di surah Al-Anfal kan dikatakan, kalau satu orang beriman bersabar, dia bisa mengalahkan 200 orang. Itu cek di surah Al-Anfal. Ya, Anas apa? Satu orang beriman sabar, dia bisa mengalahkan 200 orang.
Jadi kalau satu orang beriman sabar di sini, 200 Hispanik itu nggak ada anginnya ya. Walaupun dia bawa senjata ya Pak, tapi kita pakai rompi peluru lah ya. Jangan pula tangan kosong ya. Itu contoh. Jadi Khalid apa katanya? Kita harus rubah strategi. Yang tadinya terbagi 5 pasukan, depan, belakang, kanan, kiri, pasukan inti di tengah, macam bola, kita ganti. Ya. Yang pasukan di sebelah kanan kemarin pindah ke kiri. Yang di kiri pindah ke kanan. Semua baju dicuci malam ini. Yang robek jangan dipakai. Yang gak hilang darahnya dibuang. Semuanya harus besok pakaian itu seolah-olah pakaian baru. Kenapa? Karena mereka pikir nanti orang Rom dikasih shock dia bahwasanya pasukan bantuan Muhammad dari Madinah telah sampai. Jadi ketika pasukan yang di kanan jumpa dengan pasukan yang di kanan, ini orangnya udah beda kan? Atau orang Romawi, dia udah ciut itu. Kemudian yang di kiri jumpa yang di kiri, beda lagi nih, pakaiannya baru-baru, ya, wajahnya baru, udah ciut dia, udah kena ini, udah kena dia mentalnya ya. Kemudian pasukan berkuda yang 150 dibagi 3 kelompok. Ya, setiap 50 itu jaraknya itu diatur kalau nggak salah itu 1 kilo. 50 kuda di depan, kemudian 10 kilo, kemudian 50 orang lagi, kemudian 10 kilo lagi 50 orang. Dan setiap pasukan kuda yang masuk 50 orang diminta untuk menghentakkan kaki-kaki kudanya. Jadi debu itu naik. Dan setiap 50 masuk, ya, jaraknya nggak sampai 10 kilo belakang. Setiap 50 pasukan kuda yang masuk, 150 harus bertakbir. Allahu Akbar. Jadi kan dilihat debu naik, suara Allahu Akbar bergemuruh 150. Ini yang dipikir yang datang ini 1.500. Masuk lagi 50, semuanya teriak Allahu Akbar. Syaratnya kaki kudanya harus menaikkan debu. Masuk lagi 50, ya, kaki kudanya harus dihentakkan ke tanah, debu naik, 150 orang sekali teriak Allahu Akbar, itu mental orang Rum kena. Maju semuanya Pak, ya kan? Maju. Akhirnya keletihan orang Rum, kata Raja Heraklius turun, cuma dia nggak turun ke ini Pak. Dia nggak turun ke medan perang. Salah satu jenderalnya saja yang turun, dan ada salah satu jenderal dari orang Rom itu masuk Islam sebelum peperangan di depan Zaid bin Haritha, gabung langsung. Heraklius nggak pernah turun perang Pak. Maharaja Romawi, kenapa menghadapi Badui yang katanya nggak punya baju, ya, yang katanya hidup di padang pasir, nggak punya tanaman, nggak punya kebun, ya. Bisa menggetarkan hati Heraklius untuk turun karena dia sudah tahu tanda-tandanya. Dan dia marah sama Raja Balqa ini, kenapa kau bunuh? Ya, itu memang benar utusan Nabi, utusan akhir zaman. Heraklius itu nyesal Pak. Ketika dia kalah di perang Mu'tah itu, dia sudah punya angan-angan bahwasanya negeri Syam ini akan dia tinggalkan dan dia akan balik ke Istanbul sana. Dia say goodbye to negeri Syam. Ribuan tahun mereka menguasai negeri Syam. Mereka makan dari sayuran-sayuran negeri Syam. Mereka suka dengan gereja yang dibangun di Bethlehem. Mereka menangis darah ketika harus meninggalkan negeri Syam, kembali ke Istanbul. Singkat cerita, ya, akhirnya apa? Pasukan Romawi eksek mundur kan? Khalid bin Walid setelah 150 masuk, yang kanan pergi balik, yang kiri pergi balik. Kemudian yang 150 ini diam-diam mundur. Kemudian kata Panglima, jangan dikejar. Ini semuanya yang tadi berperang sama kita, yang ribuan itu, yang 3.000 itu orang baru semua. Yang kemarin berperang sama kita istirahat. Kalau kita maju, ini taktik ini, kita akan dihabisi sama yang istirahat tadi malam. Akhirnya apa? Itu pasukan mundur semua sampai ke Madinah selamat Pak. Yang di sini nungguin, loh ini kok nggak perang-perang, kok nggak maju-maju mereka ini, ya, kok nggak maju-maju? Ternyata dikejar sampai ke depan udah nggak ada orang, sudah sampai di Madinah Pak. Jadi dalam peperangan itu dari pihak
dari pihak pasukan Romawi itu 2000-an lebih yang meninggal. Dari umat Islam itu cuma 12 orang. Dan itu selamat karena apa? Karena kecerdasan Khalid bin Walid dalam mengatur strategi. Jadi selain berani, anak kita harus cetak cerdas juga. Bagaimana dia berstrategi supaya dia menjadi penguasa nanti di bumi paman sam, menjadi orang yang menguasai ekonomi, menguasai politik, ya. Kemudian dia juga menguasai bidang-bidang yang dibutuhkan di Amerika ini. Itu Pak. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan perjuangan para sahabat, ya, dengan ketulusan dan keistiqomahan mereka untuk menolong agama Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum.